Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan membahas tentang mengukur potensi parekraf di Aceh. Nah, di sini sudah ada narsum kita. Mungkin kawan-kawan pemirsa yang menonton di channel Aceh Documentary juga tidak asing lagi. Ibunda kita, atau dipanggil dengan Bunda, Ibu Ediza, mantan wali kota Banda Aceh yang kini sudah menjadi anggota Komisi 10 DPR RI. Oke, ini sudah hadir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Ya. Ini boleh dibuka? Boleh, Bu. Biar Ya. jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya nih bisa hadir di podcastnya Documentary. Kami juga bersyukur nih, Bu. Aceh Documentary ya? Aceh Documentary. Ini baru sampai ke Aceh nih, Bu. Iya, Lagi alhamdulillah. agenda apa nih, Bu? Lagi reses. Agenda reses. Iya. Oke. Nah, ini Ibunda dulu kan juga tidak asing kita nih di Banda Aceh. Beberapa golongan mungkin melihat nih Bunda saat menjabat wali kota ini dianggap orang yang ditakuti, terutama kaum LGBT ya. Karena konsen di wilayah penegakan syariat Islam dulu ya. Ada beberapa komunitas yang kita ketemu mereka curhat demikian. Oh gitu. Karena konsen Ibu di wilayah itu ya syariat Islam sangat konsisten. Oke ya, Bu. Jadi kan channel kita ini, Bu, banyak juga yang menontonnya adalah anak-anak muda dan remaja. Mungkin tidak semua anak muda itu tahu apa fungsi DPR RI ini. Karena kan ada DPRA kita di Aceh, DPRK. terus ada DPRI. Itu apa sih bedanya tuh, Bu? Ya, beda dari sisi pengawasan kebijakan. Oke. Kalau kita kan pejabat negara ya. Kalau DPR RI itu kelembagaannya menjadi lembaga tersendiri yang merupakan pejabat negara. Berbeda dengan DPR daerah, baik kabupaten maupun provinsi yang mereka bagian dari pemerintah gitu ya. Dan tentu apa yang kami lakukan ini juga selalu harus membangun kemitraan dengan pemerintah pusat, yaitu presiden dengan para menterinya, dan saya melakukan pengawasan dari implementasi program, karena kita kan fungsinya penganggaran, legislasi dan pengawasan. Nah, selain penganggaran, setelah penganggaran, kemudian apa hal-hal yang harus diperkuat dengan regulasi yang ada, undang-undang dan sebagainya, kemudian program yang menggunakan dana APBN. Secara umum sama ya? Secara umum tugasnya sama, tapi secara kelembagaan itu kan ada hierarki ya. Berarti luasnya itu lebih luas. Lebih luas mungkin karena DPR RI karena jangkauannya kan seluruh Indonesia. Ketika duduk di DPR RI walaupun mewakili Aceh, tapi kemudian tugas kita menjadi lebih luas untuk Kalau bekerja daerah untuk itu Indonesia. ngomonginnya persaingan dengan daerah lain. Kalau Ibu ngomonginnya persaingan dengan negara lain. Dengan negara lain. Oke. Benar. Ruang lingkupnya gitu kira-kira, Bu ya. Dan saya di Oke. Komisi 10 sekarang. Oke, itu di Komisi 10 itu apa? Itu komisi yang mengawasi atau ngontrol itu di bidang apa aja? Komisi ini bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, dan kemudian Kepustakaan Nasional. Oke, itu Jadi ada 11 komisi di DPR RI. ada 11 komisi. Ya. Salah satunya adalah Salah satunya Komisi Komisi 10. Oke. Dan ini yang lebih dekat dengan kita ini adalah ekonomi kreatif nih, Bu ya. Oh iya. Oke. Nah, ini kalau menurut Ibu ini pusat kan sudah menentukan ada 5 prioritas, super prioritas ya. 5 super prioritas itu. Dan saya lihat itu Aceh itu nggak masuk. Destinasi lah, dalam hal destinasi. Tapi yang saya tahu itu Aceh tidak masuk. Kenapa tuh, kira-kira? Kalau Apa itu kita nggak memenuhi syarat? Kalau itu saya nggak tahu, mungkin bukan dari sisi syaratnya aja ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi peninjauan dari presiden. Ya harapan kita sebetulnya
dengan Aceh menerapkan syariat Islam, kita mencoba mendorong agar pusat itu bisa menetapkan Aceh itu bisa menjadi prioritas untuk destinasi wisata halal. Wisata halal ya. Nah itu menjadi pintu masuk sebetulnya untuk kita bisa memperjuangkan itu. Tapi apakah itu akan bisa mudah disetujui atau tidak? Ini masih dalam usaha. Artinya yang sudah ditetapkan juga kan ada proses-proses mekanisme yang harus dipertimbangkan. Betul. Karena itu kan sudah lebih awal ya ditetapkan ketika kita masuk. Sebetulnya awalnya ada 10 prioritas, destinasi prioritas. Kemudian kan jadi turun jadi 5 super prioritas untuk destinasi di Indonesia. Nah, tetapi juga kita inginkan agar pemerintah itu tidak hanya memperhatikan 5 wilayah atau lokasi yang ditetapkan sebagai super prioritas dari destinasi di Indonesia, tapi kemudian yang di daerah-daerah lain juga harus mendapatkan perhatian, karena kunjungan wisata ini kan tidak hanya bicara tentang wisata mancanegara, tapi potensi yang besar pun apalagi di saat pandemi ini, ketika wisata itu sangat terpuruk saat pandemi, maka potensi yang besar itu adalah kita menghidupkan wisata Nusantara. Nah kan tidak kita pungkiri ketika masyarakat itu nggak bisa terbang ke luar negeri, kemudian mereka saat ini ada daerah-daerah yang memiliki potensi yang cukup baik, yang kondusif, itu banyak juga dikunjungi wisatawan Nusantara. Dan ini ketika geliatnya lebih tinggi, baik, kan juga akan meningkatkan kepercayaan mancanegara untuk bisa hadir ke Indonesia gitu. Jadi makanya kita dari DPR juga mendorong agar kementerian sebagai corongnya presiden dari sisi perhatian penganggaran dan sebagainya tidak hanya fokus kepada 5 destinasi super prioritas, tapi juga untuk wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Kalau dilihat dari proses penetapan 5 super prioritas itu sebelum pandemi itu kemarin. Sebelum pandemi, iya. Kita aja sebelum pandemi nggak dapat peluang, apalagi di tengah pandemi ini, Bang. tapi saya yakin dan percaya ya kalau kita itu serius, kita itu fokus, Aceh itu punya potensi yang besar juga. Karena dari historiknya, kemudian dari alamnya, dari kulinernya, dari kreativitas anak mudanya, masyarakatnya. Sebetulnya Aceh punya peluang yang cukup besar. Hanya mungkin Aceh belum fokus, ya, belum fokus. Belum fokus. Titik tekannya adalah pariwisata menjadi sesuatu yang diunggulkan gitu. Nggak tahu mau kemana. Padahal ketika kita bicara pariwisata, ini kan multiplier effect peningkatan dari sektor-sektor yang akan terkena imbas dampaknya, apalagi dari peningkatan ekonomi masyarakat karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya gitu. Oke. Nah ini Bu, ini kalau dari Ibu sendiri ini kan Ibu satu-satunya perwakilan Aceh yang ada di Komisi 10 ya. Iya. Nah ini kalau menurut Ibu ini potensi-potensi yang ada di Aceh ini ya, tadi yang kalau kita telusuri dan kita baca-baca memang kita nggak punya salah satu fokus ya. Mungkin dulu-dulu kayak ada program wisata halal yang sudah sampai dapat penghargaan lah, artinya, dan itu kemudian tenggelam dia. Nah kalau dilihat di konteks pandemi ini, apa ini potensi-potensi yang memungkinkan kita kembangkan lagi? Karena ini kan pandemi ini saya rasa bukan hanya problem Aceh ya, dunia pun problem ya. Nah, sebetulnya pada pandemi ini kita harus ambil momentum, kesempatan. Yang pertama pembersihan untuk kawasan wisata. Mungkin yang tadinya kotor bisa dibersihkan, ditata dengan cukup baik karena dengan tidak banyak yang pengunjung gitu ya. Dan kemudian juga dari sektor ekonomi kreatifnya, bagaimana membangun ekosistem, penguatan ekosistem yang cukup baik. Jadi dari hulu ke hilir semuanya dibuat ekosistem yang cukup baik gitu ya. Jadi dari alat baku dan sampai dengan komunikasi koordinasi lintas kelembagaan misalnya. Nah karena memang
kalau kita bicara tentang potensi ekonomi kreatif Aceh itu kan luar biasa ya. Dari generasi anak-anak mudanya nih, saya bilang adanya warung kopi 1000 warung kopi katakanlah itu kan itu potensi ya. Itu potensi gitu ya. Potensinya artinya orang Aceh yang hasil buminya itu kopi, tapi kemudian dia berkolaborasi, kemudian sampai dengan mempromosikan itu ke seluruh wilayah terutama perkotaan, sehingga perilaku masyarakatnya, usaha yang dibangun kan. Kalau Banda Aceh itu pernah disurvei, ternyata pendapatan PAD itu yang besar dari restoran ya. Restoran itu termasuk kafe-kafe, perhotelan, dan itu potensi gitu ya. Anak muda itu ada di sana. Kalau orang kan suka bilang anak muda nongkrong, saya pikir nggak begitu. Justru yang nongkrong di sana dengan satu gelas kopi kemudian menikmati wifi yang ada, mereka kerja gitu, penghasilan mereka lebih tinggi. Nah, kita bicara dari sektor ekonomi kreatif Aceh, itu ada survei yang dilakukan ya. Apa potensi yang paling besar di Aceh itu? Sektor apa? Itu kan dari seni seni pertunjukan. Ternyata kan seni pertunjukan itu potensinya besar di Aceh. Ya. Dari hasil UMKM, kemudian kuliner. Ada subsektor lainnya, katakanlah seperti perfilman. Nah, yang menarik kan Aceh Dokumentari ini kan cukup lama udah. Ya, dan sudah ini 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi ini kan juga potensi yang harus didukung, katakanlah untuk mempercepat mempromosikan Aceh. Gitu. Dari hasil kreativitas, potensi alamnya, baik kulinernya, artinya pertunjukannya, film media ya? Itu menjadi media yang cukup sangat baik gitu ya, untuk percepatan kemajuan Aceh untuk diketahui secara publik. Karena sekarang ini semua orang kan melek teknologi gitu. Nggak ada orang hari-hari mereka menghabiskan waktu cukup lama bersama dengan Instagram mereka, Facebooknya, YouTube-nya, dan sebagainya. Dan ketika ini kan film-film pendek gitu. Ketika itu dibuat, dikemas dengan cukup baik, didukung cukup bagus oleh pemerintah, itu dan akan lahir banyak potensi di sektor ini gitu. Walaupun hasil survei tadi ada 3 sektor, tapi subsektor lain kan nggak bisa kita pungkiri gitu. Nah, bagaimana pemerintah itu melihat challenge dari perfilman ini? Kan di situ sangat menarik, lahirnya sutradara kecil gitu ya. Kemudian nanti ada produk UMKM, dia mempromosikan di situ, ikut di syuting gitu. Terus dia mau apa yang dia melahirkan. Katakanlah misalnya kita ada upaya pemerintah tentang narkoba aja, ya kan? Ternyata di situ punya potensi alam, gunung, penanamannya, dan bagaimana itu bisa mempressure itu agar anak-anak nggak usah di sini nih gitu. Akhirnya ini bisa dimanfaatkan, dan mereka-mereka yang peduli dari komunitas-komunitas peduli gabung di situ. Ternyata anak-anak Aceh itu peduli terhadap isu ini. Di situ bisa kelihatan seluruhnya loh, sekaligus kelihatan gitu. Dan potensi lokal itu jauh lebih. Sekarang nih ya kalau kita bilang influencer yang hadir gitu ya. Artis aja sekarang udah kadang-kadang dikalahkan dengan para influencer daerah. Tapi nggak bisa dikalahin sama ibu tuh, artis di film Surga Menanti ya. Itu maksudnya bagi saya tuh bukan karena saya hadir di sini ya. Tapi saya lihat Aceh, anak-anak Aceh itu punya potensi besar untuk di bidang ekonomi kreatif ini. Jadi orang Aceh itu akalnya panjang, cepat. Itu satu produk parfum dia lahirkan, Minyak Pret itu. Kemudian dia bisa menghadirkan banyak jenis produknya, harumnya coklat, cilet itu ya. Itu dia dengan kata-kata yang lucu-lucu gitu ya.
meme-meme itu. Bagus, menarik. Dan itu kalau tidak dimanfaatkan bisa jadi itu anak-anak Aceh tuh, Bu. Ya Pak. Karena ini ngomong-ngomong film misalnya. Bukan hanya di Aceh Dokumenter Bu ya, di berbagai macam komunitas juga memang film kalau di Aceh itu memang di tingkat nasional itu bisa dikatakan sudah punya satu brand tersendiri. Artinya Aceh ini sudah dikenal gitu. Walaupun kita memang akademisi film itu masih kurang, orang-orang yang punya itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya itu kan punya potensi besar nih. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, anak-anak ini udah buat film nih, sineas. Dan kita kan nggak punya satu media pun nih, film ini dibawa kemana itu nantinya. Artinya kita mungkin hal yang paling klasik itu bioskop mungkin. Oke, kalau bioskop saya rasa juga mau ada mau tidak kan nggak ada problem sekarang, banyak platform itu media yang platform bisa dilakukan. dari bisa YouTube dan sebagainya. Bisa YouTube dan segala macam lah. Nah, artinya kita apakah ini kan pengalaman Ibu ini di saat menjadi wali kota, terus kemudian nih posisinya kan lebih strategis lagi lah, artinya sangat menguntungkan masyarakat Aceh. Kalau masyarakat Aceh sadar ya, sadar posisi Ibu ada di sana. Nah, ini apa misalnya yang kurang dan kita perlu refleksi bersama, apakah di aturan-aturan mainkah kita yang kurang sehingga kalau ini saya kurang melihat hidup? Aceh itu begini. Kalau saya kan waktu itu kan semua bicara Bu Eliza, kau nggak bisa ada bioskop gitu kan. Nah, siapa yang mengatakan tidak boleh bioskop kan bukan saya ya, tapi ulama. Jadi DPU Aceh mengatakan, waktu itu saya pernah bertanya, Ustadz ini kenapa nggak boleh gitu. Terus kata Ustadznya, ya kalau iklan-iklan itu kan banyak yang pakaiannya nggak senonoh atau nggak sesuai gitu kan. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan menanggung dosa dan sebagainya. Akhirnya saya terpikir ya, kalau itu kan ada yang kita bangun di depan kantor gubernur itu, Madani Education yang di Center, depan itu. Ya. Ini pengalaman dulu nih Bu ya. Nah, pengalaman dulu. Nah, idenya saya tuh sebetulnya selain kita butuh convention hall untuk event nasional dan internasional, kita bisa datangkan itu, dan itu kan akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Hunian hotel akan penuh, restoran dan sebagainya. Dan salah satu yang akan saya bangun itu sebetulnya tempat pertunjukan. Nah, tempat karena tidak boleh lahirnya mungkin katakanlah bioskop, tapi kemudian ketika kita punya sinema tersendiri, kita punya ruang tersendiri, kita bisa mengeksplorasi dari hasil karya anak Aceh atau film-film dari luar yang sifatnya edukatif gitu ya, mengedukasi masyarakat. Nah, itu kan bisa kita yang kelola gitu. Film ini boleh, film ini boleh. Kita bisa sensor sendiri lah. Kita bisa sensor ya, mana boleh, mana yang tidak. Karena kan nggak mungkin juga stuck sampai di sini gitu. Walaupun memang ada media lain yang bisa dimanfaatkan. Dan kemudian bagaimana ruang publik, katakanlah taman-taman kota itu difasilitasi untuk bisa lihat, nonton bareng dan sebagainya secara terbuka gitu ya, sehingga masyarakat kita nggak dianggap mereka nggak punya hiburan dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya saya sudah terpikir solusi apa nih yang harus kita berikan gitu ya, yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan nantinya. Nah, karena saya nggak bisa dipungkiri hasil karya anak Aceh itu sangat luar biasa. Saya duduk dengan anak-anak penggiat IT misalnya, itu Masya Allah, sampai saya tuh merinding gitu ngelihat hasil-hasil karya anak Aceh. Dari dia membuat games dan sebagainya, kan saya kerjasama tuh. Ini generasi pencerahan udah ada nih ya. Iya. Terus Aceh Dokumenter ini gitu, salah satu yang selalu saya ingat gitu hasil karyanya. Nah, solusi itu harus lahir gitu. Jangan sampai kita juga dijudge orang, oh gara-gara syariat Islam ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi bukan nggak bolehnya. Nggak bolehnya tentu ada alasan, seperti tadi yang disampaikan para ulama tadi gitu ya. Walaupun yang dijudge itu kan saya, Bu Eliza ini nggak boleh, ini nggak boleh itu gitu ya. Padahal itu saya posisi jabatan politik itu memang kayak gitu. Posisi jabatan politik, tapi itu kan risiko gitu kan. Kalau nggak mau dikritik nggak usah duduk di situ kan gitu kan. Siap itu kan kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin disenangi sama orang itu nggak bakal kamu dapat. Tapi perbaiki hubungan kamu dengan Allah, nanti Allah perbaiki hubungan kamu sama manusia. Itu padahal itu kan kita harus siap pada posisi di mana saja.
Sementara teman-teman saya aja yang datang ke Banda Aceh minta dukungan, katakanlah seperti Surga Menanti, 5 menara masjid, kemudian bahkan saya ikut main di dalamnya gitu ya, ikut jadi mengisi suara dan sebagainya. Nah itu sebetulnya nawaitunya yang pertama ini challenge, kesempatan untuk mempromosikan Banda Aceh dan Aceh. Kita memfasilitasi itu kan, akhirnya Banda Aceh ada di mana-mana gitu kan. Nah kalau ada yang mengatakan Bu Iliza itu a priori gitu kan nggak mungkin gitu ya terhadap hal-hal seperti itu. Nah saya pikir ini juga harus ada solusi gitu agar karya-karya ini nggak mandek sampai di sini dan kemudian juga bisa kolaborasi kerjasama. Katakanlah misalnya kementerian itu bisa memfasilitasi lahirnya sutradara daerah, nanti bisa justru kan mereka bisa hasil karyanya tuh dimasukkan ke film lebar gitu, layar lebar, festival dan sebagainya, sehingga nggak hanya didominasi oleh sutradara-sutradara yang sudah besar saja gitu. Ini kan potensi ini harus digali, kesempatan harus diberikan gitu. Nah kita itu mendorong itu di Komisi 10 agar ada program yang memberikan ruang kesempatan untuk lahirnya generasi muda di daerah. Ini Bu, ini kan tidak semua daerah itu punya sumber daya manusia yang mumpuni nih. Misalnya nih di Kemenparekraf lah, atau itu di bidang yang Ibu awasi itu. Apakah tidak ada misalnya program-program khusus kawasan-kawasan tertentu yang manusianya atau sineas ini perlu bidikan khusus? Misalnya pilot projectnya lah, misalnya katakanlah Aceh lah. Ada tidak misalnya di sektor film atau sektor apapun lah di Kementerian Ekonomi Kreatif, ini bagaimana nih daerah ini untuk dipacu? Misalnya Aceh, Ibu kan lebih tahu nih proses kelemahan dan potensi yang ada di Aceh. Karena kalau itu nggak dimanfaatin, kita anak-anak muda itu di warung kopi skete aja deh. Sebagai yang udah diucapin dari Bang tahu bener. Dan ada hal lain, game akan datang karena ada beberapa juga yang kita temui di lapangan, misalnya nih orang ke tempat wisata satu pasangan, mereka bingung. 5 menit di sana udah bosan. Ujung-ujungnya mereka mencari tempat yang sembunyi, datang pihak ketiga, jin. Ya, mereka melakukan hal sesuatu di dudukannya karena bingung mau ngapain. Nah ini begitu juga, ada nggak hal-hal yang seperti itu yang kemudian dipikirkan di sebetulnya ada ya peluang yang dibuka oleh Kementerian Pariwisata untuk memberikan dukungan dalam bentuk peralatan, itu kan kemudian juga pelatihan. Tinggal bagaimana mengakses itu. Kadang-kadang kan nggak terpublish dengan cukup baik misalnya, atau dari anak-anak muda kita nggak rajin buka websitenya dari kementerian gitu ya. Kalau misalnya dari saya tuh sebagai mitra untuk menyalurkan program, aspirasi kita yang menyampaikan itu ada, tapi jumlahnya kan nggak sebanyak yang eksekutor nanti yang dikelola oleh pemerintah gitu. Ya misalnya yang baru pemula gitu ya, mereka butuh peralatan apa dan sebagainya. Nah kan berdasarkan proposal yang mereka ajukan, nanti ada tim verifikasi yang turun, mereka layak dan sebagainya. Ada produk dan karya yang sudah mereka lakukan, itu kan ini yang sudah established, yang sudah berjalan gitu ya. Nah itu juga bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk bantuan hibah gitu kepada mereka, dan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menpora itu juga ada misalnya dukungan baik itu dalam bentuk modal usaha atau kemudian juga perangkat peralatan yang dibantu atau memberikan apresiasi kepada pemuda yang kreatif itu gitu ya. Nah itu ada, tinggal mengaksesnya. Kadang-kadang kan malas, kadang-kadang ribet gitu. Karena persyaratannya gitu. Jadi nah itu yang saya maksud tadi, problem-problem di daerah ya, untuk memahami daerah ini kan nggak melek ya. Kita ada aturan main negara ini. Yang kadang itu kurang. Kan anak muda tuh pengennya begitu dia usulin turun aja. Betul. Nah, padahal itu membutuhkan proses administrasi karena 1.000 uang pemerintah ini kan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang menjadi mungkin kendala. Nah, harapan kita nantinya bukan hanya bicara tentang uang pemerintah, tapi juga bisa memfasilitasi dari CSR dan sebagainya. Oke, anak-anak muda yang kreatif di Aceh itu bisa mengakses ya. Ada segala macam bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin bisa di website
kementerian-kementerian bisa diakses di situ ada. Artinya proses-proses hukum yang bagi kawan-kawan senior itu sangat nilainya sangat panjang. Saya rasa itu karena yang dipakai kan uang publik lah. Oke lah, makanya butuh aturan itu bagaimana mempermudahkan tidak salah sasaran anggaran itu. Nah, oke nih Bu, kita ngomongin tentang peluang terbesar yang bisa diakses oleh komunitas nih. Oke, kita ngomongin bioskop itu mungkin udah hampir ketinggalan zaman lah. Banyak hal-hal lain yang bisa diakses via streaming salah satunya. Nah, kalau dilihat dari potensi itu, sineas-sineas di Aceh ini bisa melakukan apa aja nih Bu? Dalam konteks karena kan kita nih punya problemnya adalah di wilayah teknis umpamanya, akses alat dan segala macam, dan itu sangat berat bagi kawan-kawan di komunitas, terus juga di sektor-sektor lain yang mungkin kita kurang pahami ya Bu. Nah, ada nggak hal-hal yang tips yang bisa diakses oleh kawan-kawan sineas ini? Tipsnya ya tetap aksesnya tuh yang dibuka oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Ya nggak ada yang bisa jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Dan kemudian komitmen dari pemerintah daerah sendiri, katakanlah misalnya pemerintah Provinsi Aceh gitu ya, harus melihat ini merupakan potensi. Sebetulnya kalau peralatan yang dibutuhkan kan nggak terlalu besar juga. Iya. Dari dana yang kita punya, tinggal fokus dan tidak aja arahnya ke sana. Dan si komunitas ini kan harusnya buat satu organisasi paguyuban atau lembaga, lembaga anak-anak kreatif gitu ya. Lembaga ini kemudian merekomendasikan kepada pemerintah Aceh, kabupaten kota untuk memberikan dukungan sarana prasarana. Nah, kalau itu sudah menjadi komitmen pemerintah, otomatis nanti juga akan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Karena kan tinggal penyempurnaannya, mungkin hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah, ini provinsi, ini level pusat gitu ya. Nah, saya sih inginnya ada seperti komunitas yang resmi dari sisi kelembagaan, diakui dan sebagainya secara resmi. Kemudian buat gerakan dan gebrakan bisa bertemu dengan pemerintah daerah secara langsung, dan hasil karyanya itu benar-benar dilihat, kemudian ternyata ini potensi yang besar. Pemerintah itu harus melihat ini sebuah potensi besar untuk memajukan kreativitas muda, punya dampak yang luas, menghindari mereka dari apa tadi? Skater. Permainan skater. Domino. Main domino gitu ya. Atau game-game lain lah. Narkoba, gamers ya yang nggak ada manfaatnya. Ketika ini dilihat sebuah potensi kan sama kayak melihat potensi olahraga gitu. Dibuat lapangannya, dibuat ini, dibuat itu, sama. Ketika orang udah dia fokus ke pembuatan film ini kan dia nggak akan ada kesempatan waktu lain dia habiskan dengan sia-sia gitu. Hasil karya dia itu juga hasil karya yang nggak biasa-biasa gitu kan. Nah, kalau bisa menggunakan anak-anak lokal, kenapa pakai anak-anak nasional dan internasional gitu kan? Dari sisi mengekspos event kegiatan pemerintah gitu, kan bisa melibatkan komunitas-komunitas anak muda digilirkan. Nah, dengan adanya komunitas satu organisasi yang terkoordinir, kalian juga kan bisa bagi kue itu secara baik gitu kan, nggak ada ribut-ribut. Yang menjadi mandek di pemerintah kadang-kadang si A udah dipakai, si B mau dipakai, nggak dipakai, akhirnya ribut lagi gitu. Nah, berantem di belakang itu. Itu buat konsensus dulu gitu, buat perjanjian dulu gitu kan, sehingga semuanya tuh akan terlibat. Nah, siapa yang paling unggul, yang paling bagus? Nah, itu juga harus diakui kalau dia juga harus selalu terlibat karena kebutuhan dari siapa yang ingin usernya gitu ya. Oh, pemerintah nih sangat mengapresiasi dengan si komunitas ini. Oke ya, si komunitas ini yang selalu akan terlibat, tapi dia mengguidance aja untuk yang lain untuk bisa menjadi pintu masuk gitu. Nah, itu kan sebetulnya tinggal kita ini mau membuka diri atau tidak. Mau
mau berdamai dengan kondisi yang ada, sehingga akhirnya kita semua akan berdaya gitu. Jangan bentar-bentar curhat gitu Jangan curhat. Jangan cengeng Bu ya. Jangan. Oke, kita nih Bu kadang-kadang Bu nggak ngerti nih gimana sistem negara bekerja. Umpamanya gini Bu. Kita melihat beberapa daerah lain, misalnya kayak di Jogja itu ada dana istimewa, dana IS namanya. Kita kan OSUS, kita pingin juga ada dana US umpamanya, atau dana apa gitu. Oke Bu, itu misalnya nih di Kemenparekraf ada salah satu subsektor film. Aceh ini nggak punya di sini. Apakah itu connect nggak dia dengan pemerintah Aceh? Misalnya, kalau apakah memang pemerintah Aceh harus buat juga kabit film, dinas film gitu? Nggak mesti. Nggak mesti. Kalau nggak ada berarti nggak ada nomenklaturnya. Berarti selama ini kita nggak akan turun. Berarti kita selama ini memang nggak ada nomenklatur tentang film di pemerintahan Aceh. Iya, saya nggak ngerti. Nggak bisa dikatakan begitu karena. Atau memang nggak ada yang diusulkan. Nggak ada yang diusulkan. Artinya misalnya pemerintah kan ada corongnya itu kan melalui musrenbang, ya kan, musrenbang daerah sampai ke pusat. Nah, semua ini kan hasil usulan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, itu nanti masuk ke pusat, itu masuk ke perencanaan pusat itu ya. Nah, ketika itu sudah masuk, pemerintah pusat kan akan melihat yang udah masuk ini mana-mana sektor mana aja yang akan diintervensi gitu, yang ada anggarannya, yang mampu dan sebagainya. Mungkin sektor ini mungkin ada nggak pernah diusulkan. Gitu, bisa jadi. Berarti ini bisa jadi peluang ya, tentunya bagi pemerintah Aceh ada peluang aja kalau mengambil itu ya. Tinggal komunikasi dan itu menjadi bottom up planning kan. Jadi kan yang ngusulin dari bawah. Kan nggak mungkin kalau versus langsung kalau langsung top down kan itu enggak lagi gitu ya. Yang paling bagus kan bottom up versus top down. Jadi dari daerah mengusulkan, pemerintah pusat tahu mana yang paling dibutuhkan, kemudian ditambah malah untuk bisa lebih bagus gitu. Ya, kadang-kadang komunitas juga sadar nih Bu, pemerintah Aceh kan dia punya anggaran walaupun OSUS itu bagi orang-orang itu gede, padahal itu sedikit tuh. Artinya kan ada program pusat yang bisa diambil dan itu didistribusikan ke kawan-kawan komunitas. Tapi bisa loh kalau ini ada yang nonton dari DPRA, dari pemerintah provinsi, bisa juga kalau misalnya itu menyambut ini untuk langsung bantu dukung, kan mumpung misalnya anggarannya ada yang masih bisa didukung kan masih bisa juga. Sebetulnya peluang itu tetap bisa terbuka gitu ya. Kadang informasinya nggak sampai. Kan namanya kadang-kadang karena nggak mudah komunikasi atau nggak terkomunikasikan, sehingga ini nggak nyampe. Kan banyak juga begitu bicara terus nyampe ke pemimpin kita, terus langsung pemimpin kita menyambut, mana tuh anak-anak, panggil mereka mau buat apa gitu. Ya udah, kali ini buat yang kecil dulu, terus nanti ke depan masukin anggarannya untuk ini, buat untuk promosi daerah, buat ini. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Saya dulu juga sering gitu. Pertamanya sih nggak ngerti, nggak tahu. Lama-lama. Begitu udah tahu, ya ada gitu kan. Karena kita pun di kota kan duitnya kecil gitu. Tapi kalau misalnya ini ada dana otsus, nanti sebagian bisa dianggarkan untuk mempromosikan daerah, untuk melahirkan hasil karya anak daerah. Terserah dalam bentuk apapun. Kan saya lihat tuh tadi waktu masuk tuh film dokumenternya banyak banget. Dan bahkan udah juara-juara nasional dan internasional kan? Ada juara nasional. Dan tiap tahun juga ditonton sama masyarakat Aceh Bu. Iya ya. Nah, karena nih dengan pandemi aja mungkin paling nonton online nanti. Nontonnya online. Kita merespon zaman. Oke nih Bu, karena Aceh ini kan bangsa terlebih heterogennya Bu. Bangsa Aceh ini bangsa terlebih heterogennya katanya orang-orang. Ini kira-kira apa nih yang dilakukan oleh pemerintah pusat lah, yang artinya ini mau dibawa kemana nih ekonomi kreatif kita, dan itu bisa orang-orang Aceh, anak-anak muda Aceh itu bisa jangan hanya tidur aja di sini, tapi juga bisa melihat Aceh itu keluar gitu. Jangan jadi penonton, jangan juga jadi penikmat, harus jadi produser gitu, harusnya memproduksi. Tapi kita harus tahu apa permainannya Bu, kalau enggak kita jadi penonton aja Bu. Kira-kira sekarang itu apa program pusatnya kira-kira? Di era digital itu sebetulnya nggak ada informasi yang nggak tersampaikan. Iya. Tinggal kita mau dan tidak mencari informasi itu. Sekarang itu Mbah Google itu lebih pintar daripada kita. Tapi jangan salah berguru juga ya kan. Nah artinya kalau ini kan Ibu karena di Komisi 10 ya, Komisi 10 ini kira-kira ini apa arah kebijakan ekonomi kreatif nih ke depan nih?
Artinya kita juga bisa mempersiapkan diri ini dari sekarang. Sebetulnya seluruh sektor itu menjadi potensi. Tinggal kita mau ada di potensi mana, subsektor mana kita akan ambil, sektor inikah, sektor itukah. Tapi kita harus fokus gitu. Ada Hasil 17 karya kita, sektor itu kita fokus kemana nih? Fokusnya kemana? Nah, ketika kita fokus, hasil karyanya yang kita hasilkan apa? Yang menjadi kendala kita, katakanlah SDM-nya di bidang apa? Kurang perangkat peralatan di mana gitu. Nah, kan misalnya saya Komisi 10. Terus disampaikan nih ke saya nih, kan saya menjadi corong masyarakat. Saya sampaikan lagi Mas Menteri gitu ya, Pak Dirjen, Pak Direktur misalnya, Bu Wamen gitu ya. Ini loh anak-anak muda kreatif di bidang perfilman Aceh ketemu saya, terus mereka sampaikan mereka punya kendala ini. Kira-kira nih mereka bisa akses di mana? Kira-kira posisinya mereka apa? Mereka ini udah buat karya ini, tapi mereka punya kendala ini. Apa yang bisa didukung oleh pemerintah? Nah, saya kan kalau itu bisa terjawab kan saya tinggal sampaikan. Terus kalau misalnya, oh ada nih programnya, kadang-kadang saya juga kan nggak hampir semuanya tahu, karena kita nggak membahas satuan tiga. Kita hanya secara global aja yang kita bahas gitu ya. Nah, ketika kita tanya itu ada. Nah kan saya bisa informasikan, oh ada nih peluangnya nih, masuknya dari sini. Saya kan nunjukin nih, buka YouTube ini ya, hasil karya mereka di sini nih, kayak gini hasilnya gitu. Pas mereka lihat, kan bisa jadi go nasional, bisa jadi go internasional. Yang penting komunikasi. Apalagi Bu? Koordinasi. Mengakselerasi. Itu semuanya penting sisi itu. Kalau itu dilakukan insya Allah ya. Insya Allah kita bisa bersaing dengan negara lain. Hasilnya nggak akan berkhianat dari apa yang kita usahakan. Insya Allah itu udah Allah bilang ini hasilnya nanti insya Allah yang terbaik lah, dengan ikhtiar yang terbaik yang kita lakukan. Jadi tugas kita berikhtiar. Pokoknya terus berjuang, usaha, ya, jangan cepat putus asa gitu ya. Nggak sukses di sini karena lampu ditemukan itu yang kali keberapa ya? 999 kali gagal. Masa kita sekali dua kali gagal terus give up gitu kan. Jadi ya kalau saya sih bangga jadi orang Aceh. Kalau di sana kalau udah ngeliat orang Aceh beda aja gitu. Orang ngelihat Aceh itu punya potensi besar, anak-anaknya dianggap anak kreatif gitu ya. Terus masyarakatnya melek teknologi. Bayangkan aja saya saat jadi wali kota, kita mendapat penghargaan ICT Award nggak sekali. Bahkan yang kita dapat itu dari versi komunitasnya. Kan saya dapat reward itu membawa komunitas, salah satu komunitas ke Melbourne gitu ya, belajar gitu ya. Maksudnya belanja hasil dan sebagainya, gimana mereka bisa bangun di sini gitu. Nah, ini kan nggak sederhana. Wifi di mana-mana gratis cuma-cuma. Kita keluar negeri aja bayar, tidur di hotelnya bayar itu. Aceh enak aja, mau ke masjid aja ada hotspot, kita mau ke sekolah ada hotspot, di kantor ada hotspot, di taman-taman ada hotspot. Tinggal kita sendiri, kita harus bangga jadi orang Aceh, jadi masyarakat Aceh yang sebetulnya kita ini cepet loh majunya gitu. Tinggal kita mau ngisi di mana gitu. Beberapa infrastruktur kita malah lebih Bu ya. Wifi gedung ya. Iya, kita gedung mau memanfaatkan aja. Maksudnya nggak tinggal amat lah gitu ya. Walaupun hari ini tuh isu-isu miskin. aduh ini kan bikin pusing kita, indikator mana yang dipakai. Terus ada ini kan kayak ini si kancil anak nakal juga gitu ya. Memotivasi pemerintah, mempressure pemerintah dengan mengucapkan ucapan selamat. Ini kan aneh gitu. Lagi kita dapat kondisi begini terus diucap selamat. Saya habis pusing nih, saya mau jawab apa gitu ya. Kalau mau diskusi secara masukan dari mungkin bagaimana saya pernah dulu di kota apa segala macam. Ayo, tapi kalau saya harus bicara di publik kan interpretasinya kan berbeda-beda. Nanti belokin kemana, yang rugi Aceh lagi gitu kan. Nah, ya pendewasaan itu penting. Ya, kita anggap positif aja Bu. Artinya kemiskinan dalam tanda kutip aja. Artinya itu biar jadi barang evaluasi lah. Nah, itu menjadi artinya kalau kita orang di dalam jabatan itu
Ya nggak apa-apa, mereka lagi protes, tapi protesnya untuk kebaikan. Harus husnuzon juga. Ini mereka protes saat saya masih bisa melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki, gitu ya. Jangan protes ketika udah nggak punya kesempatan untuk memperbaiki itu, gitu. Ya. Kalau saya sih positifnya selalu begitu. Kalau ada ujian, ini teguran Allah. Kalau benar, ya kita perbaiki. Kalau salah, ya kita ya harus berjuang. Kalau benar ya udah, ternyata yang mereka bilang itu salah, tapi kalau itu benar yang dia bilang ya cobalah langkah apa sih yang harus dilakukan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya kadang-kadang yang malunya kita kan misalnya dengan dunia luar ada aja di Aceh nih. Jangan serius-serius juga ditanggapi Bu. Kalau kita emang Aceh Pungo nih gitu. Jangan serius-serius ditanggapin juga. Yang nulis itu juga nggak serius Bu. Sketek mania itu kan udah nggak serius. Kalau kita serius tapi kita kreatif kan. kreatif. Itu bentuk protes yang kreatif kan, nggak demo tapi ya ngasih, walaupun terus berpikir datanya pakai indikator apa gitu ya. Setidaknya membantu beberapa psikologis manusia yang ada di Aceh, Bu, bisa ketawa Bu. Mungkin ada yang bisa happy di dalam pandemi happy, ya. sedetik, Termasuk 2 saya detik gitu ya. ya. Membantu tuh. Oke Bu, ini apa harapan Ibu nih buat seluruh lah komponen yang ada di Aceh, baik pelaku ekonomi kreatif, baik pemerintah daerah lah, harapan Ibu? Ya, harapan saya Ripda itu segera ada ya. Jadi rencana pembangunan ya atau peta untuk membangun ekonomi kreatif itu harus ada itu. Harus jelas ya, oke. Berdasarkan database. Jadi harus terdata siapa melakukan apa, mana yang udah berjalan dan sebagainya, kemudian potensi-potensi yang ada. Tadi kalau ada 3 potensi besar, kemudian subsektor lain yang mana yang punya potensinya dan sebagainya. Jadi berbasis database itu langkah konkret yang harus ditempuh oleh pemerintah, termasuk melakukan penguatan ekosistem yang ada. Jadi ada lembaga atau dinas ini harus fokus kan. Kalau sekarang ada pariwisata, kemudian ada dinas industri ya, Disperindak ya, Disperindak, kemudian koperasi, ini kan 3 dinas tuh. Nah, bagaimana mereka melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas kelembagaan untuk penguatan ekosistem yang ada. Jadi kemudian si anak muda ini apa sih hasil karyanya gitu, SDM apa yang dia masih butuhkan, kemudian produknya bagaimana, pengemasannya gimana, packagingnya bagaimana, kemudian promosinya dan penjualannya bagaimana, akses mereka mendapatkan permodalan bagaimana. Nah ini kan semua juga harus benar-benar dibuat perencanaan yang bagus gitu, tersistem dengan cukup baik, terinformasi dengan baik, sehingga ketika diakses saya nggak bingung gitu ya. Jadi inilah butuh rencana, karena dengan rencana yang bagus hasilnya juga akan bagus nantinya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Bunda udah hadir ke tempat kita. Semoga sehat-sehat aja Bu. Amin insyaallah. Kita titiplah ekonomi kreatif untuk Aceh Bu. Amin insyaallah. Mudah-mudahan karena Ibu satu-satunya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus walafiat. Ya, walaupun satu-satunya tapi kita juga ada si Muhammad Qaddafi ya. Walaupun dari Dapil bukan Aceh tapi Putra Aceh. Jadi dan juga ada tokoh-tokoh di sana yang selalu bantu aja dong gitu. Mereka akan dukung dan bantu. Jadi teman-teman dari Komisi 10 itu sangat respect dengan masyarakat Aceh, respect dengan Aceh, dan bahkan ketika awal saya duduk mereka udah datang langsung reses komisi ke Banda Aceh, dan ke depan mereka mau datang lagi. Mudah-mudahan waktu datang ke depan kita bisa ketemu nih dengan komunitas penggiat perfilman Aceh. Amin. Artinya semua DPRI juga harus bekerja untuk baik Aceh atau daerah lain. Ya. Tapi Ibu kan khususan nih Bu. Khususan. Karena pernah jadi memimpin kota Banda Aceh. Ya makanya saya itu dimanfaatkan. Secara ruh lebih dapat nih Bu, kejiwaan. Dimanfaatkan untuk dikasih informasi yang lebih banyak ya, sehingga banyak hal yang bisa saya sampaikan untuk bisa diperjuangkan. Jadi anggota DPR RI baik saya maupun yang lainnya itu benar-benar keberadaan mereka dimanfaatkan menjadi corong masyarakat Aceh, kemudian menjadi orang yang akan bisa memfasilitasi, mendukung untuk apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu bisa tersampaikan ke pemerintah pusat. Oke, amin. Terima kasih banyak Bu. Amin, terima kasih. Oke, sekian dari podcast kita. Artinya kreativitas itu kita bisa melakukan apapun. Onjilatang mengenai pelaku bereci. Kita bisa melakukan apapun. Itu ciptaan Tuhan.
kita tinggal bagaimana memanfaatkannya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.